Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Sebelum mulai, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga pandemi ini segera berakhir hingga kita semua bisa berkumpul lagi di sekolah seperti sedia kala. Nah, hari ini kita masih di bab teorema Pitagoras. Yang kita akan bahas adalah triple Pitagoras dan jenis segitiga. Kita mulai ya. Kita mulai dari triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu adalah tiga bilangan asli yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Jika hasil pangkat sisi terbesar sama dengan jumlah pangkat dua sisi yang lain, maka merupakan triple Pitagoras. Nah, jadi kita akan membandingkan angka-angka tigaan bilangan mana ini yang termasuk ke dalam triple Pitagoras. Kita langsung ke contoh soal ya. Soalnya itu tentukan tigaan bilangan berikut mana yang termasuk ke triple Pitagoras. Jadi ada tiga bilangan nih. Yang pertama A itu ada 15, 17, dan 8. Tentuin dulu mana angka terbesar. Nah, angka terbesarnya 7 kan. Jadi 7 ini kita asumsikan sebagai sisi miring. Nah, karena 7 sisi miring, berarti sisi yang lain kita tambah. Caranya sama kayak yang kemarin udah kita bahas ya. Jadi yang angka-angka kecilnya dipangkatkan terus dijumlahkan, berarti 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Nah, 17-nya sendirian. Nanti kita lihat hasil akhirnya. 17 pangkat 2 nih ya. 15 pangkat 2 225 ditambah 64. Nah, 17 pangkat 2 adalah 289. Kita jumlahin ini, 225 tambah 64 adalah 289. Nah, ini juga 289 kan. Berarti ini sama. Maka 15, 17 dan 8 merupakan triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Ini kok tebal sekali ya. Coba bentar. Itu yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang soal yang kedua, yang B angkanya ada 18, 12, dan 9. Kita cari dulu angka terbesar. Berarti angka yang terbesar adalah 18 ya. Kita asumsikan bahwa 18 ini adalah sisi miringnya. Berarti angka yang lain kita jumlahin. Berarti 12 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. 18 pangkat 2 nya sendirian dulu nih. Jadi 12 pangkat 2 kan 144 ditambah 81. 18 pangkat 2 adalah 324. Nah, 144 tambah 81 adalah 225. Nah, ini 324. Nah, ini hasil akhirnya tidak sama dengan. Berarti kalau tidak sama dengan, dia bukan triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Itu ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk menentukan triple Pitagoras dan bukan triple Pitagoras, tinggal kita lihat hasil akhirnya. Kalau dia hasil akhirnya sama dengan, maka dia merupakan triple Pitagoras. Tapi kalau hasil akhirnya tidak sama dengan, berarti dia bukan triple Pitagoras gitu. Oke, sekarang kita lanjut menentukan jenis-jenis segitiga. Nah, untuk menentukan jenis segitiga, caranya sama kayak tadi. Kalau tadi kan yang sama dengan berarti dia triple Pitagoras kan. Sekarang kalau sama dengan, maka dia merupakan segitiga siku-siku. Nah, kalau yang tadi pilihannya hanya sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, sekarang kita harus lihat dulu nilai angka terbesarnya atau sisi miringnya itu lebih besar atau lebih kecil dari jumlah kedua sisi yang lainnya. Kalau si sisi miringnya atau angka terbesarnya lebih kecil, berarti dia segitiga lancip. Tapi kalau sisi miringnya atau angka terbesarnya lebih besar, berarti dia segitiga tumpul gitu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal.
ini untuk contoh soalnya ya. Yang A dulu kita kerjakan yang A dulu. Di sebelah sini. Nah, yang A itu angkanya ada 10, 13 sama 9. Angka terbesarnya 13. Berarti 13 kita anggap sebagai sisi miring. Sisi lain kita jumlahin. Berarti 10 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2, nanti kita akan bandingkan sama 13 pangkat 2. 10 pangkat 2 100 ditambah 9 pangkat 2 81, 13 pangkat 2 169. Nah, ini hasilnya 181 sama 169. Nah, berarti si sisi miringnya atau angka terbesarnya lebih kecil. Karena lebih kecil berarti dia termasuk ke segitiga lancip. Gitu. Sekarang kita ke soal yang B, angkanya 7, 5 sama 9. Angka terbesarnya 9, berarti kita anggap 9 itu sisi miring kan. Yang lainnya kita jumlahin, berarti 7 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, ntar kita bandingkan sama 9 pangkat 2. 7 pangkat 2 49 ditambah 25 kita bandingkan sama 81. 49 tambah 25 adalah 74. Berarti hasil akhirnya 74 sama 81. Nah, sekarang angka sisi miringnya lebih besar dari jumlah. Kalau dia lebih besar, maka dia termasuk segitiga tumpul. Gitu. Nah, sekarang kita ke contoh yang C. Angkanya 13, 12 sama 5. Angka terbesarnya 13, berarti yang lain kita jumlahin. 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2, itu kita bandingin sama si 13. 12 pangkat 2 144 ditambah 25 sama 13 pangkat 2 nya adalah 169. 144 tambah 25 169 sama 169. Nah, ini hasilnya sama dengan, karena sama dengan berarti dia termasuk ke dalam segitiga siku-siku. Nah, ini cara menentukan jenis segitiga melalui rumus teorem Pythagoras. Jadi kalau misal kita pilih dulu angka terbesarnya mana, berarti kalau angka terbesar itu kita anggap sebagai sisi miringnya. Jadi yang angka yang lain dijumlahin, nanti kita bandingin hasil akhirnya sama si sisi miringnya atau angka terbesarnya. Kalau hasil akhirnya si sisi miring atau angka terbesarnya lebih kecil, berarti dia segitiga lancip. Kalau lebih besar, berarti dia segitiga tumpul. Kalau sama dengan, berarti dia segitiga siku-siku. Ini untuk latihan soalnya ada 4 nomor ya. Jadi kita lanjutin sama pertemuan sebelumnya, total ada 7 nomor dikumpulkan hari ini juga. Ibu tunggu pengumpulannya di classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.